Penyebab kepergianmu seharusnya karena mengakhiri hidup sendiri. Kakak, Molly. kakak, Ada apa? Kamu sudah bangun? Istrimu menelepon. Aku tahu sayang. Adik, berkali-kali aku ingin menghabisinya sendiri untuk membalaskan dendamu, tapi aku tidak bisa. Aku akan menjadi mimpi buruknya, biarkan dia hidup setiap hari di dalam neraka yang menderita ini. Molly, tunggulah sebentar lagi kakak. Istriku, perjamuan pertunangan besok. Sudah aku atur semuanya. Sayang kamu. Jadi kamu begitu mendesak ingin menemuinya? Tunggulah aku di sini sampai baik. Bulan depan, aku akan datang menemuimu lagi. Tiket pesawat sore ini sudah kupesan untuk pukul 2. Dan gaun untuk perjamuannya juga sudah kusiapkan untukmu. Aku memang suka wanita yang pintar. Pintar? Ini hanyalah sebuah kelebihan wanita yang paling tidak mencolok. Sedangkan kelebihan terbesarku adalah melakukan segala cara. Permainan dimulai. Permainan dimulai. Sedang apa kamu di sini? Aku kesini tentu saja ingin melihat apakah pakaian yang aku siapkan untukmu pas atau tidak. Jangan membuat keributan. Cepat pergi. Sayang, sepertinya istrimu akan datang kemari. Istriku, sayang. Aku kira kamu hari ini tidak akan datang. Di acara pertunanganmu tentu saja aku harus datang. istriku, kita harus pergi sekarang. Maaf ya, Megui. Sepertinya hari ini aku agak sibuk, jadi tidak bisa menemanimu. Aku akan berkeliling sendiri. Kalian pergilah selesaikan urusan kalian. Lebih baik jangan berkeliling sembarangan, supaya tidak menimbulkan masalah. Sepertinya Tuan Chen tidak begitu senang ya. Zian, ada apa denganmu hari ini? Kamu boleh keliling sesukamu, sampai jumpa nanti. Jangan bergerak. Megui, Sun Yu? Tidak mungkin. Molly tidak mungkin mengakhiri hidupnya sendiri. jika ingin memulihkan nama baik adikmu, kita harus menemukan bukti langsung bahwa Chen Zian telah menghabisinya. Ponselnya pasti telah dibawa pergi oleh Chen Zian. Aku butuh bantuanmu. Baiklah. Tapi, soal Chen Zian di sana, Aku akan tetap berada di sisinya dan mencari sendiri buktinya. di villa ini, kecuali lantai 2, seluruh ruangan lainnya, sudah aku periksa semuanya. Saat ini hanya ruangan ini yang dipasang sistem alarm di segala penjuru. Jadi sebaiknya harus lebih berhati-hati. Aku tidak peduli lagi. Aku akan pergi mengurus sesuatu. Zian, Gawat, Chen Zian membawa orang-orang naik. Cepat pergi. Tunggu sebentar. Jika kita pergi sekarang, semua usaha kita akan sia-sia. Kamu pergi dulu. Chen Zian itu orang yang kejam, kalau tidak pergi, nyawamu terancam. Sun Yu, bantu aku sekali lagi. Siapa yang menyuruhmu naik? Apa sebenarnya maumu? Tuan Chen, kamu bahkan tidak bertanya kepadaku tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Megui, bagaimana bisa jadi begini?
Nona Su, Chen dan Tuan Chen, dia yang memaksa masuk ke lantai 2. Nona Su, tadi aku melihat seseorang mengesankan yang sangat mencurigakan datang ke arah lantai 2. Dalam keadaan darurat, aku langsung mengikutinya. Ada seseorang. Di mana orangnya? Dia melarikan diri. Tunggu apa lagi? Cepat cari orang itu. Keamanan villa ini sangat ketat. Mana mungkin ada pencuri masuk? Tuan Chen, kamu tidak percaya padaku? Sudahlah. Tidakkah kamu lihat Mei Gui terluka? Nona Su, maaf ya. Sudah merusak pesta pertunangan kalian. Tidak. Masalah ini bagaimanapun juga adalah akibat dari kurang ketatnya sistem keamanan kami. Aku akan menemanimu mengobati lukamu. Wantang, biarkan pelayan saja yang membawanya. Benar, Wantang, pesta pertunangan adalah hal yang jauh lebih penting. Ya, Zian, undur acaranya 1 jam. Kamu sendiri yang pergi memeriksanya. Mari kita pergi. Nona Su, semuanya sudah selesai ditangani. Hei kakak, coba lihat bagaimana menurutmu lukisan baruku ini. Molly kecil, apa kamu sedang ingin jatuh cinta? Aku tidak akan sembarangan mencari pasangan. Mei Gui, kamu kenapa? Nona Su, lukisan ini. Oh, aku ingat Zian pernah mengatakannya. Bahwa ini adalah karya pemilik villa yang sebelumnya. Orang yang baru merasakan manisnya cinta hanya akan bisa melihat keindahan yang semu seperti kabut. Namun saat rasa manis itu pudar dan benar-benar memasuki pernikahan, hal yang dia lihat adalah perang yang penuh kekacauan, segala sesuatu yang sudah hancur lebur, serta bunga-bunga yang ternoda oleh hukuman. Nona Su, aku punya sebuah permohonan kecil. Katakan saja. Aku punya seorang adik perempuan. Melihat lukisan ini membuatku teringat padanya. Nona Su, sebutkanlah harganya. Aku ingin membeli lukisan ini. Di antara kita, kenapa harus bicara soal uang? Lukisan ini kuberikan untukmu. Terima kasih. Lukamu ini ternyata cukup serius juga. Bagaimana kalau selama waktu ini kamu menginap di sini saja? Kalau begitu, saya terima tawarannya dengan senang hati. Dan Zian, coba tebak, seandainya penderitaan yang dianggap romantis ini jatuh menimpamu 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali lipat, apakah kamu masih bisa tertawa seperti sekarang ini? sayang, aku sudah pulang. Orang-orang itu sudah kuantar pergi untuk besok. Kenapa kamu masih ada di rumahku? Sepertinya Tuan Chen kurang menyambut kehadiranku. Kurasa aku berhak tahu alasan mengapa orang asing ada di dalam rumahku, kan? Zian, bagaimanapun, Mei Gui terluka karena kita. Aku ingin dia tinggal di rumah kita untuk sementara waktu. Kebetulan, dia bisa membantu memulihkan kesehatan kita, agar kita siap untuk program hamil. Baiklah, lagi pula di rumah ini kamu yang memutuskan. Sudahlah, aku ingin membuka sebotol anggur. Malam ini mari kita rayakan bersama. Apa jangan-jangan Tuan Chen sedang menyembunyikan simpanan? Dan takut ketahuan olehku? Jangan melunjak ya. Anda tidak mungkin mau meributkan hal kecil dengan seorang wanita seperti saya. Saya hanya ingin melihat pernikahan sempurna Anda saja. Nanti menjauhlah dari Suwantang. Entahlah. Apakah Anda sungguh memedulikannya? Atau hanya... Suamiku. Sayang, kalian sedang membicarakan apa? Bukan apa-apa. Nona Su bisa antarkan aku ke toilet sebentar? Sepertinya lipstikku sedikit berantakan. Baiklah, Benda itu tidak ada di ruangan ini. Jadi sekarang kemungkinan besar ada di dalam kamar. Bagaimana caramu masuk ke sana? Tuan Chen sudah semalam ini belum tidur? Mungkinkah karena tadi malam belum merasa kenyang? Katakan, mendekati Suwantang lalu datang ke rumahku. Sebenarnya apa maumu? Bukannya istrimu sudah bilang? Dia bilang menyuruhku datang. Untuk memulihkan kesehatan kalian. Membual pada Suwantang mungkin berhasil, tapi ingin membohongiku. Bukankah kamu memang suka bermain sembunyi-sembunyi? Main di sini? Bukankah justru terasa lebih menarik? Kamu wanita yang cerdas. Pasti tahu apa yang harus dilakukan. sayang.
Coba pikirkan, jika Suwantang melihat kita berdua seperti ini sekarang, apa yang akan dia lakukan? Lepaskan. Sayang, apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, ayo temani aku minum sebentar. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu menemukan petunjuk yang berharga? Selain kamar tidur, semua ruangan lain sudah aku geledah tetapi tidak ada temuan apapun. Namun, malam ini mereka akan menghadiri jamuan makan malam. Aku akan mencari kesempatan untuk masuk ke sana. Baiklah. Bawalah jam tangan ini, tekan ini jika kamu dalam bahaya. Dimanapun kamu berada, aku pasti bisa menemukanmu. Terima kasih. Nona Su, kamu sangat cantik hari ini. Terima kasih. Tunggu sebentar. Aroma ini. Aroma ini. Ada apa? Nona Su? Berpakaian seperti ini membuatmu lebih menawan. Sayang. Ayo pergi. Pelayan setiap hari selalu membersihkan tempat ini. Tempat-tempat lain semuanya sangat bersih, tapi hanya di atas benda ini justru ada lapisan debu. Entah pelayannya yang malas, atau disinilah letak mekanisme rahasianya. Ketemu. Sudah. Mulai sekarang, kemanapun kakak pergi, benda ini akan menggantikanku untuk menemanimu baik-baik. Apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja hanya ingin melihat apakah ranjang tempatmu tidur setiap hari terasa empuk. Mei Gui, kamu benar-benar pintar menggoda. Jika kamu tidak suka, aku juga bisa menjadi wanita seperti Suwantang yang beradab dan sopan. Tidak. Aku suka keduanya. Nona Su, bukankah Tuan Muda bilang Anda akan pulang lebih lambat? Aku merasa kurang enak badan. Suara apa itu? Istriku, Suara apa yang ada di dalam kamar tadi? ada kucing liar yang masuk ke sana. Aku ingin bertanya. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Kamu menyadarinya? Kamu benar-benar berani menyembunyikan sesuatu dariku. Ini soal ulang tahunmu. Ulang tahunku? Kejutan ini sebenarnya belum selesai kau persiapkan. Jangan mengintip, ya. Ayo, kita pergi sekarang. Jadi, ternyata kamu suka kucing liar. Ya, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Karena kucing liar sepertiku juga bisa melukaimu. Kakak, lihatlah. Ini. Disinilah tempat aku dan Zian akan melangsungkan pernikahan kami. Indah, bukan? Video ini tidak bisa langsung membuktikannya. Coba kamu lihat yang ini. Aku curiga target akhir dari Chen Zian adalah grup Su. Jadi, sangat mungkin jika Su Wantang akan menjadi korban selanjutnya. Jika Suwantang tahu bahwa pernikahannya yang bahagia hanyalah sandiwara dari Chen Zian, aku yakin dia pasti akan berpihak pada kita. Tetapi, menurutmu apakah dia akan mempercayaimu? Besok adalah hari ulang tahun Suwantang, biarlah dia sendiri yang membuka kejutan ini. Sayang, selamat ulang tahun. Terima kasih. Kamu kenapa? Aku curiga. Zian mungkin berselingkuh. Apa? Dia benar-benar berani berselingkuh. Lihat saja, akan kuhabisi dia. Jangan.
Aku juga tidak punya bukti apa-apa. Aku hanya merasa dia akhir-akhir ini agak aneh. Apa ini dimulai sejak Meigui datang ke rumahmu? Sudah kukatakan sejak lama, dia bukan wanita baik-baik. Kalian sebentar lagi akan menikah, tapi masih ada wanita asing di rumah. Cepat atau lambat pasti akan terjadi masalah. Istriku, kemarilah. Hadirin sekalian, terima kasih sudah datang hari ini ke acara ulang tahun Wantang. Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Hari ini, aku juga secara khusus menyiapkan sebuah kejutan. Istriku beberapa waktu lalu aku menemui Isabella, memintanya untuk melukis sebuah karya tentang kisah cinta kita. Aku ingat saat itu, dirimu yang begitu bersinar berjalan di tengah keramaian. Maukah kamu menikah denganku? Zian, Hadiah dari Tuan Chen ini benar-benar sebuah kejutan besar. Hanya saja wanita di lukisan ini terlihat tidak mirip dengan Nona Su. Chen Zian, inikah kejutan yang kamu siapkan untukku? Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Istriku, masalahnya bukan seperti yang kamu lihat. Nona Su, lebih baik kamu tanyakan pada Tuan Chen, apa hubungan antara dia dan wanita di lukisan itu? ini masalah keluarga orang lain. Memangnya kamu berhak ikut bicara? Tadi hanya kamu yang tidak ada. Bukankah orang yang sengaja merusak pesta ulang tahun ini adalah kamu? Aku tadi pergi membantu mengambil kado ulang tahun Nona Su. Siapa wanita yang ada di lukisan ini? Istriku, dengarkan penjelasanku pelan-pelan. Saat ini masih ada begitu banyak orang yang menonton. Karena semua orang sudah melihatnya, lebih baik Tuan Chen mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan semuanya. Sebenarnya siapa wanita ini? Aku mengaku, sebelum bertemu denganmu, aku memang pernah memiliki sebuah hubungan yang hampir menuju ke pernikahan. Aku tidak memberitahumu, karena aku takut. Aku takut kamu akan merendahkanku. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Istriku, aku sudah tahu kalau aku salah. Sudahlah, semuanya bubar. Nona Su, apa kamu tidak ingin tahu bagaimana keadaan wanita di lukisan itu sekarang? Meigui, cukup sampai di sini. Nona Su, apa kau tidak ingin tahu wanita yang ada di lukisan itu bagaimana keadaannya sekarang? Meigui, hentikan omong kosongmu. Tidakkah kamu merasa penasaran sedikit pun tentang masa lalu suamimu? Apa yang terjadi hari ini? Pasti ada hubungannya denganmu juga, Nona Meigui. Wantang, sudah pernah aku katakan padamu, dia itu tidak punya niat baik. Di acara pertunangan terakhir kali, aku bahkan melihat dia berusaha merayu Zian. Benar, memang dia yang sudah merayuku. Beberapa kali sebelumnya dia gagal merayuku, dan hari ini dia bahkan langsung merusak pesta ulang tahunmu. Apakah yang mereka katakan itu benar? Bukankah di dalam hatimu sudah ada jawabannya? Aku selama ini menganggapmu sebagai teman, makanya membiarkanmu tinggal di rumahku. Sekarang rumahku tidak menyambutmu. Aku minta kamu segera pergi dari sini. Nona Su, lihatlah baik-baik. Hadiah yang sudah aku siapkan untukmu. Aku yakin suatu saat kamu akan kembali mencariku. Malam ini, biar aku menginap untuk menemanimu. Aku ingin sendirian dulu. Baiklah kalau begitu, malam ini beristirahatlah dengan tenang. Istriku, apakah kamu masih belum mau memaafkanku? Chen Zian? Aku baru menyadari hari ini. Sepertinya aku sama sekali tidak mengenalmu. Semua yang kulakukan ini, semuanya demi masa depan kita yang lebih baik. Tapi aku tidak tahu di masa depan nanti masih akan ada berapa banyak kejadian lagi. Tidak akan ada lagi, percayalah padaku. Ya. Chen Zian,
Bisakah aku mempercayaimu lagi? Aku lelah sekali. Aku ingin istirahat. Jangan sentuh aku. Xiaolan, tenangkan dirimu. Aku tidak bisa tenang. Ada satu Su Wantang. Lalu satu Mei Gui. Sekarang ada satu lagi Molly. Chen Zian. Sebenarnya ada berapa banyak wanita simpananmu? Mereka semua hanya masa lalu. Sekarang orang yang paling kucintai adalah kamu. Dasar pembohong besar. Penipu. Jangan seperti ini, hatiku akan terasa sakit. Tunggu sampai aku sepenuhnya menguasai grup Su. Aku akan membawamu pergi jauh dari sini. Bagaimana? Siapa? Siapa? Tuan Chen tampaknya begitu tidak sabar untuk bertemu diam-diam dengan kekasih gelapmu. Apa engkau mau kuhabisi? Bukankah kau memang menyukai sensasi yang terus-menerus ini? Sudah kubilang, aku menyukai wanita yang pintar. Aku hanya sedang menyampaikan protesku kepadamu saja. Apa hakmu memprotes diriku? Bukan hanya aku. Sepertinya Nonawan terhadapmu juga memiliki banyak ketidakpuasan. Itu bukan urusanmu. Kalian berdua. Lalu bagaimana dengan Molly? Bagaimana kau bisa tahu tentang Molly? Seberapa banyak lagi hal yang kau tahu tentangnya? Kau harus menyelesaikannya dengan bersih. Jika sampai Suwantang menemukan sesuatu lagi, sepertinya tidak akan semudah hari ini untuk dibohongi. Tenang saja, aku hanya ingin menjaga ragamu tetap bersamaku. Aku tidak suka wanita yang terlalu banyak mencampuri urusanku. Aku tidak akan segan meski terhadap wanita cantik. Halo, selidiki asal-usul Mei Gui sampai tuntas. Mei Gui. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Nona Su, kamu terlambat. Kopi Americano. Aku tidak tahu apa kamu menyukainya. Zian sudah menceritakan semua hal tentang masa lalunya kepadaku. Jika kamu dan dia pernah menjalin hubungan juga, aku sarankan kepadamu untuk membuang jauh keinginan itu. Lihatlah ini. Aku menemukannya di bawah bantal suamimu. Begitu mudahnya kamu memaafkan Chen Xian. Tapi aku sangat penasaran, jika Nona Su dikhianati oleh orang terdekatnya sendiri, apakah kamu tetap akan memilih untuk memaafkannya? Kenapa tidak memilih waktu malam saja? Di siang hari begini, suasananya kurang mendukung. Tentang masalah perjamuan ulang tahun, dia masih menaruh curiga. Malam hari aku harus pulang ke rumah. Kamu tidak sedang berbohong kepadaku, dan diam-diam menemui Mei Gui kan? Dia tidak sepenurut dirimu. Lalu kapan kamu akan menjelaskan semuanya pada Su Wantang dan membawaku pergi? Sebentar lagi. Akhir-akhir ini perputaran uang di rekening perusahaan sedang bagus. Ingat untuk menyamarkan dananya tepat waktu, lalu masukkan ke dalam kartu. Tenang saja. Demi masa depan kita berdua, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sudah ketemu. Aku mendapati bahwa Chen Zian sebelumnya sering berhubungan dengan Liming dari Departemen Psikiatri Rumah Sakit A. Dan dalam video ini, orang yang memberikan barang kepada Chen Zian adalah Liming. Departemen Psikiatri? Benar, Berarti kemungkinan besar obat ini yang menyebabkan Molly tiada. jika obat ini memang membuat Molly tiada, maka Liming pasti mengetahui sesuatu. Aku sendiri yang akan menemuinya. Silakan masuk. Nona, permisi. Gejala apa yang Anda rasakan? Bukan saya, tetapi salah satu teman saya
Dia belakangan ini bahkan sering pingsan dan kejang. Bukankah itu tandanya dia keracunan? Dr. Lee, pena Anda terjatuh. Risin, Ternyata itu Risin, ya. sebenarnya siapa kamu? Sepertinya hari ini Dr. Lee sedang merasa kurang sehat. Aku akan datang lagi lain kali. Apa hubungan Anda dengan Molly? Berhenti. Hentikan. Mei Gui, Jangan, jangan. Mei Gui, tidak apa-apa. Aku di sini. Apa kamu masih ingat? Apa yang baru saja Liming katakan? Aku ingat. Alat perekamnya. Tenang saja. Alat perekamnya ada. Rekamannya sangat lengkap. Tenanglah. Jarak. Sun Yu, mereka menggunakan jarak untuk menghabisi Molly. Aku tahu. Sekarang, hal terpenting adalah kamu harus beristirahat. Aku ada di luar. Kalau kamu butuh sesuatu, panggil saja aku kapan saja. Beristirahatlah dengan baik. Jika Nona Su dikhianati oleh orang terdekatnya, apakah dia juga akan memilih untuk memaafkan? Wantang, apa pria bernama Chen Zian itu membuatmu tidak senang lagi? Biar aku yang buat perhitungan dengannya. Aku memintamu datang hari ini, karena ada sesuatu untukmu. Kamu suka? Jika tidak salah ingat, benda ini adalah yang kuberikan padamu saat kamu berulang tahun, kan? Sudah kuduga kemana hilangnya. Ternyata ada di tanganmu. Apakah kamu masih ingat? Saat masa kuliah dulu, kita berdua pernah berebut cowok yang sama. Tak disangka akhirnya baru tahu, ternyata pria itu sudah lama punya kekasih. Karena hal itu, kita bahkan sempat mabuk berat. Itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku bahkan sudah lupa jika kamu tidak mengungkitnya. Benar juga, sudah banyak hal yang berubah, semuanya tidak lagi sama. Tapi kamu dulu begitu membenci wanita pelakor, apa sekarang kamu juga sudah lupa? Kamu mencurigaiku. Suwantang, bertahun-tahun ini, orang yang diam-diam menemanimu menangis dan tertawa, itu aku. Orang yang bekerja keras bersamamu, juga adalah aku. Ya, aku sudah berubah. Aku hanya berubah menjadi lebih memikirkan diriku sendiri. Istriku, aku sudah pulang. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Kenapa ini? Istriku, apa yang terjadi? Aku lelah. Nona Su, tertarik untuk bicara? Aku tidak punya apapun untuk dibicarakan denganmu. Aku masih ada urusan. Permisi dulu. Nona Su benar-benar sangat peduli pada perusahaan. Hanya saja aku tidak tahu apakah suamimu dan sahabat baikmu merasa kasihan padamu atau tidak. Ini adalah urusan keluargaku. Urusan keluarga. Suwantang, haruskah aku mentertawakan kebodohanmu atau mentertawakan kepolosanmu? Sudah sekian lama, aku penasaran. Apakah suamimu sudah pernah menganggapmu sebagai keluarganya sendiri? Aku akan mengatur pernikahanku sendiri. Kita bukan lagi teman. Kamu tidak punya hak untuk menghakimiku. Apa kamu pikir suamimu hanya sekedar berselingkuh saja? Apa kamu benar-benar percaya bahwa tunangan yang suamimu katakan adalah seorang pengidap gangguan jiwa? Apa kamu sama sekali tidak penasaran tentang siapa sebenarnya aku? Aku tidak pernah peduli kamu ini wanita simpanannya yang keberapa. Aku juga tidak peduli apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Singkatnya, jangan sampai aku mendengar kamu membicarakan kejelekanku di luar sana. Jika tidak, aku akan membuat perhitungan denganmu. Demi harga dirimu, kamu bisa saja menutup mata dari kenyataan ini. Tapi apakah kamu juga tidak peduli bahwa target mereka bukan hanya kamu saja? Kebaikanmu padaku dan penderitaan yang kamu tanggung demi aku, semuanya sudah kulihat. Percayalah padaku, ya.
Tunggu sampai aku sepenuhnya menguasai grup Su. Saat itu tiba, aku akan membawamu pergi jauh. Kebenaran dari masalah ini mungkin bukan hal yang kamu inginkan, tapi terus hidup setiap hari dalam kepalsuan. Apakah itu yang kamu inginkan? Suwontang, kamu bukan orang seperti itu. Biarkan aku menjadi orang bodoh saja, boleh, kan? Bagaimana jika dia tidak rela hanya membiarkanmu menjadi orang bodoh? Bagaimana jika sejak awal dia hanya ingin menghabisimu? Siapa? Ini aku. Apakah kamu merindukanku? Kamu sudah gila. Ada apa? Suwantang saat ini masih di acara makan malam. Aku merindukanmu. Suwantang hari ini. Apakah dia menyadari sesuatu? Terakhir kali aku kesini, antingku terjatuh. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai dia ketahui. Kenapa kamu ceroboh sekali? Kenapa buru-buru? Suwantang sangat bodoh. Apapun yang kukatakan, dia pasti akan percaya. Lain kali berhati-hatilah. Aku tidak ingin kejadian seperti pesta ulang tahun yang lalu terulang lagi. Oh iya, belakangan ini, apa kamu ada mendengar kabar tentang Megui lagi? Kamu sedang bersamaku, tapi masih memikirkan wanita lain? Katakan, antara aku, Suwantang, dan Megui, sebenarnya siapa yang paling kamu sukai? Saat ini, aku paling menyukaimu. Katakan, jika Suwantang kembali sekarang, apa yang akan terjadi? Jangan bicara hal yang merusak suasana. Apa? Kamu takut? Apa yang harus aku takuti? Kenapa? Chen Zian? Kamu bilang tidak akan membohongiku lagi. Kenapa kamu terus-menerus melakukan kesalahan yang sama lagi dan menginjak-injak ketulusanku? Apa yang berencana kamu lakukan? Aku akan menghabisi mereka. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi dari tindakanmu ini? Ternyata selama ini kamu sudah membohongiku. Istriku. Kalian pasangan sampah. Hari ini aku akan menghabisimu. Karena sudah ketahuan, aku tidak akan menutup-nutupinya lagi. Selama hari ini kamu tiada. Akulah yang akan menjadi Nyonya Chen yang sah secara hukum. Cepat. Kamu ingin membuatku menunggu berapa lama lagi? Tertawalah jika kamu mau. Aku tidak pernah berniat menjadikanmu bahan tertawaan. Apakah kamu sudah tahu sejak lama tentang hubungan Xiaolan dengannya? Saat pesta ulang tahunmu, aku sudah memperingatimu. Tapi sekarang bukan waktunya bagimu untuk bersedih. Ini adalah aset yang dibeli oleh Chen Zian di luar negeri dalam 2 tahun terakhir. Aku curiga direktur keuanganmu, Nona Lan, menggunakan wewenang jabatannya untuk membantunya memindahkan aset-aset perusahaanmu. Dia inilah orang yang dulu paling aku percayai. Besok aku akan mencari orang untuk menyelidiki masalah ini. Katakanlah, apa syarat darimu? Nona Su adalah orang yang pintar. Aku ingin menghabisi Chen Zian. Apa hubunganmu yang sebenarnya dengan dia? Menurutmu bagaimana? Mulai dari caramu sengaja mendekatiku, hingga caramu membantuku sekarang. Aku semakin tidak bisa memahamimu. Tapi setidaknya kamu harus tahu bahwa aku bukan musuhmu. Aku hanya sangat penasaran. Apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Chen Zian? Hal yang begitu keterlaluan. Sampai bisa membuat seorang Nona Megui yang tenang dan bijaksana ini tidak segan melanggar hukum, hanya demi membuatnya tiada? Masih belum saatnya untuk memberitahumu sekarang. Mengenai masalah kerjasama itu, kamu bisa mempertimbangkannya perlahan, namun aku yakin kamu akan datang mencariku lagi. Ada urusan apa mencariku hari ini? Ada apa denganmu? Apa semalam kamu kurang istirahat? Ya. Akhir-akhir ini aku kurang istirahat. Aku punya seorang teman yang belakangan ini juga selalu kurang istirahat. Sahabat baiknya sendiri mengkhianati suaminya.
Menurutmu jika tertimpa masalah sial seperti itu, siapa yang bisa beristirahat dengan tenang? Benar juga. Anting baru yang bagus. Kamu menyukainya? Kalau begitu aku berikan untukmu. Tidak perlu. Aku kurang suka menggunakan barang bekas orang lain. Jika tidak, setiap hari aku harus merasa was-was, takut kalau ketahuan. Kalau menurutku, apapun yang terjadi, asalkan itu adalah hal yang aku sukai, aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Waktu istirahatku sudah habis. Aku harus kembali bekerja. Jadi, orang yang bersamanya di villa semalam adalah kamu, Damla. Bukan? Kamu sudah tahu semuanya? Aku ingin kamu mengatakannya sendiri. Sahabat baikku sendiri telah berselingkuh dengan suamiku. Apa maksudmu sahabat baik? Lebih tepatnya pengikut setiamu kan? Kupikir perkataanku waktu itu sudah cukup jelas, tapi kamu masih tetap keras kepala. Apapun yang kulakukan, dan dengan siapa aku menjalin hubungan adalah kebebasanku, itu bukan urusanmu, wahai nona besar. Kamu pikir dia benar-benar mencintaimu? Dia hanyalah mencari kesenangan sesaat saja. Suwantang, kamu selalu merasa sangat percaya diri. Sekarang, Zian bisa bersamaku, itu membuktikan bahwa orang yang dia cintai adalah aku. Xiaolan, apakah menang dan kalah begitu penting? Tentu saja, aku akan melakukan segala cara untuk tetap bisa bersamanya. Jadi, kamu memanfaatkan jabatanmu untuk membantunya menggelapkan aset? Menggelapkan apa? Suwantang, kamu boleh bilang aku merebut priamu, tapi menggelapkan aset secara ilegal itu melanggar hukum. Jangan pikir karena kamu bos, kamu bisa berbohong dan memfitnahku sesuka hati. Entah itu fitnah atau bukan, hatimu yang paling tahu jawabannya. Sadarlah, demi pria seperti itu, karier dan namamu, semuanya kamu buang begitu saja. Aku tidak ingin suatu hari nanti saat kita bertemu kembali, ternyata itu di dalam penjara. Apakah kamu lupa? Kita punya hubungan selama 10 tahun lebih. Dulu saat kamu butuh tempat tinggal, akulah yang memberimu kesempatan untuk tinggal bersamaku. Ya, kamu memang memberiku kesempatan, tapi posisiku sebagai direktur keuangan hari ini puraih dengan usaha sendiri, selangkah demi selangkah. Memangnya, apa yang sudah kamu bantu? Oh iya, kalau kamu memang bisa menemukan kesalahanku, silakan lakukan sesukamu. Tapi soal Zian, apalagi yang mau kamu lakukan? lagi pula kalian belum menikah, jadi biarkan kemampuan kita masing-masing yang bicara. Berhenti di sana. Kamu. Chen Zian, Kalian semua keluar sekarang. Baik, Tuan. aku meneleponmu berkali-kali. Mengapa kamu tidak menjawabnya? Bukankah sudah kubilang, kita harus menjaga jarak saat berada di kantor? Menjaga jarak apa lagi? Suwantang sudah mengetahui hubungan kita. Apa katamu? Hari ini, dia baru saja di depan banyak orang mempermalukanku. Lagi pula, semuanya sudah terbongkar. Kamu berterus terang padanya? Bagaimana kalau dia hanya menggertakmu? Apa kamu punya otak? Chen Zian, demimu, aku bahkan telah mengkhianati sahabat terbaikku. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Sekarang bicara soal cinta. Memangnya apa gunanya lagi? Bukankah aku sudah sering bilang padamu, untuk tetap tenang, tetaplah tenang. Jika kamu mengakui pengkhianatan kita sekarang, lalu bagaimana dengan masa depan kita nanti? Kita sudah memindahkan uang yang cukup banyak. Soal penukaran uang dan pemindahan aset, apakah dia mengetahuinya juga? Aku tidak mengakuinya, dan aku tidak tahu kapan dia mulai merasa curiga. Apa mungkin di bank itu ada orang yang dia kenal? Cepat katakan sesuatu. Apakah sejak awal kamu memang tidak berniat membawaku pergi? Halo? Rumah sakit? Aku akan segera ke sana. Kamu dilarang pergi. Jika kamu berani pergi, aku akan membuat hubungan kita ini diketahui oleh semua orang. Tolong tenanglah sedikit. Semua yang kulakukan saat ini adalah demi masa depan kita bersama. Kalau begitu, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Mei Gui, Kamu sudah bangun? mengapa kamu ada di sini? Aku takut kamu dalam bahaya, jadi aku terus mengikutimu. Terima kasih. Kamu sedang hamil. Mana mungkin?
Aku sangat berhati-hati dalam hal ini. Apa pembicaraanmu dengan Nonalan? Berjalan lancar? Aku, Istriku. Bagaimana keadaanmu? Apa bayinya baik-baik saja? untuk apa kamu kesini lagi? Aku tidak mau melihatmu sekarang. Keluar, keluar Kumohon, dari sini. Istriku, kamu tenanglah dulu. Tolong jangan terbawa emosi. Marah-marah tidak baik untuk janinnya. Mengapa dia baru datang langsung tahu tentang kehamilan Suwantang? tentang masalahmu dengan Xiaolan, aku sudah tahu semuanya. Istriku, dengarkan aku. Jangan beri penjelasan apapun lagi padaku. Biar ku beritahu ya, aku tidak mungkin mau menikah lagi denganmu. Istriku, demi bayi kita, beri aku satu kesempatan lagi. Bagaimana? Bagaimanapun juga, pengkhianatanmu itu nyata adanya. Soal anak ini, aku bisa membesarkannya sendiri. Ya, aku mengerti. Tenang saja, istriku. Aku pasti akan memutuskan hubungan dengan Xiaolan sepenuhnya. Siapa? Siapa? Dia adalah Nona Suwantang. Anda adalah? Sayang, ini adalah psikiater yang sangat terkenal, Liming. Ternyata itu dia? Jadi begini, Tuan Chen merasa khawatir pada Anda selama masa kehamilan ini. Anda mungkin terganggu oleh masalah emosional, karena itu beliau mempercayakan saya untuk merawat Anda. Kalau begitu, mohon bantuannya ya, Dr. Lee. Tuan Chen, saya akan merepotkan Anda untuk datang mengambil obat besok. Baiklah. Istriku, untuk saat ini, sebaiknya kamu di rumah saja dan beristirahatlah dengan baik. Mengenai kejadian yang terakhir, apa kamu sudah memeriksa rekaman pengawasnya? Aku sudah melihat rekaman pengawas berkali-kali. Dia terus memakai topi dan masker, sama sekali tidak bisa melihat wajahnya. Mengenai masalah Molly, apa kamu sudah membereskannya sampai bersih? Sudah sangat bersih. Untuk masalah kali ini, aku akan meminta orang untuk menyelidikinya sampai tuntas. Tujuan utamamu sekarang adalah Suwantang. Serahkan saja padaku, tidak ada masalah. Ini harus dilakukan secara diam-diam, tanpa ada yang tahu. Tenang saja. Hari ini aku bertemu Chen Zian bersama Liming sangat aneh. Aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ceritakan padaku. Jika seorang wanita, bahkan dia sendiri pun tidak tahu bahwa dirinya hamil, tapi suaminya justru sudah membuat persiapan matang, mengapa bisa begitu? Mungkin, bahkan kehamilan itu pun adalah bagian dari rencana suaminya. Maksudmu, kehamilan Suwantang semuanya sudah direncanakan oleh Chen Zian? Suwantang hamil. Hari ini saat melihat Chen Zian, aku merasa seolah dia sudah tahu dari awal. Selain itu, dia juga meminta Liming merawatnya. Liming. Dan lagi, jangan lupa, penyebab tiadanya Molly saat itu diputuskan sebagai mengakhiri hidup. Mungkin Chen Zian ingin kejadian itu juga terjadi pada Suwantang. Aku curiga, mereka punya rencana lain. Sesuai permintaanmu, totalnya 48 butir, 2 butir setiap hari, masukkan ke dalam obat tidurnya, perlahan-lahan, mentalnya tidak akan bisa dikendalikan lagi. Kamu yakin ini pada akhirnya tidak akan terlacak? Yakin? Waktu 1 bulan, cukup bagimu untuk menyelesaikan semua urusan ini. Presiden Chen, janji imbalanku. Malam ini $1 juta akan dikirim ke kartumu. Setelah ini selesai, aku akan memberikan bagianmu. Siapa? Kenapa kamu ada di sini? Sedang apa kamu di sini? Kenapa wanita ini mirip sekali dengan wanita hari itu? Apa yang baru saja kamu dengar? Begitu tegang? Hal buruk apa yang kamu lakukan? Berhenti bicara omong kosong. Aku sedang bertanya padamu. Begitu aku datang, kamu langsung menyeret aku ke sini. Tanganku masih sakit sampai sekarang. Apa urusanmu sampai datang ke rumah sakit? Tentu saja aku ingin periksa.
Bagaimana denganmu? Suwantang sedang mengandung, aku kesini untuk mengambil obat untuknya. Sekarang kamu mau jadi suami yang baik? Setiap hari aku menderita insomnia dan tidak bisa tidur, tapi tidak pernah kulihat kamu mempedulikan aku. Perhatian seperti apa yang kamu inginkan? Berikan padaku. Ini obat khusus yang diresepkan untuk Suwantang. Sesuap apa obat ini? Sampai-sampai cuma dia yang boleh minum? Obat ini, aku tidak sudi memberikannya kepadamu. Setelah kesibukanku selesai, aku akan pergi mencarimu. Sun Yu, tolong bantu aku periksa ini, lihat apakah ada masalah atau tidak. Baik. Obat ini diminum 2 butir setiap kali makan, totalnya ada 48 butir. Harus diminum sesuai dengan metode yang aku katakan, agar bisa dipastikan tidak akan terdeteksi. Bagaimana bisa kurang 2 butir? Barang berharga seperti apa sih? Sampai cuma dia yang bisa memakannya. Mungkinkah ini Megui? Halo? Terakhir kali aku menyuruhmu menyelidiki asal-usul Megui. Apa sudah ada hasilnya? Apa segera cari orang? Sayang, obatnya sudah siap. Cepat, minumlah selagi masih hangat. Ini obat apa? Kenapa pahit sekali? Ini adalah Doorli yang khusus meminta aku untuk meracikkan obat penenang untukmu. Ini bagus untuk bayinya. Cepatlah minum. Aku ingin bertanya padamu. Soal masalah Xiaolan, bagaimana rencana penyelesaianmu? Aku akan segera mencari waktu untuk menjelaskannya baik-baik kepadanya. Yang terpenting bagimu sekarang adalah menjaga kandunganmu dengan baik. Jangan pikirkan masalah seperti ini. Sayang, aku berjanji kelak akan menjadi ayah yang baik dan suami yang baik pula. Aku sudah menyelidikinya. Apakah itu jarak? Bukan, melainkan sebuah jenis obat penenang baru yang bisa menyebabkan halusinasi. Jika Suwantang terus mengonsumsi ini, maka sekalipun pada akhirnya dia tiada, itu hanya akan dianggap sebagai kecelakaan. Benar. Aku akan menelponnya. Halo, nomor yang Anda tuju sedang berada dalam panggilan lain. Ada masalah dengan kabar kehamilanmu itu? Aku akan datang menemuimu sekarang. Aku akan menyuruh sopir menjemputmu. Maaf, apakah Anda Nona Megui? Lepaskan aku. Meigui. Jadi, orang yang mengirimkan pesan padaku siang tadi adalah Anda? Aku sungguh tidak menyangka akan mengetahui hubungan antara istriku dengan mantan kekasihnya. Anda membawaku ke sini? Apa yang ingin Anda lakukan? Bukankah seharusnya aku yang menanyakan hal itu kepadamu? Molly milik kakak. Siapa lagi Molly itu? Sepertinya kamu tidak paham juga ya. Kemarilah. Biar ku perlihatkan ini padamu. Kakak, Chanzian. kakak, Dia terus memanggil namamu loh. kakak. Buka matamu dan lihat. Aku akan menghabisimu. Aku akan menghabisimu. Molly, Megui. Sejak awal kamu merayuku ke tempat tidur. Lalu diam-diam mengikutiku kembali ke negeri ini. Hingga mendekati Suwantang, semuanya demi membalaskan dendam adikmu kan. Suwantang memang tidak ada dalam rencanaku. Tapi atas hilangnya nyawa Molly karena dirimu, aku pasti akan menuntut balas darimu.
Tidak, tidak, tidak. Kematian adikmu itu karena dia mengakhiri hidupnya sendiri. Apa hubungannya denganku? Dia sendiri yang terus mengejarku dengan tidak tahu malu dan ingin bersamaku. Sulit bagiku untuk menolaknya. Joey, kamulah yang merayu, menipu, dan mencelakainya demi cinta. Kamu merenggut segalanya dari dia. Kamulah yang menghabisinya. Kamu yang melenyapkan Molly. Wanita-wanita ini hanya menginginkan cintaku dan aku sudah memberikannya. Lalu bukankah sudah seharusnya aku meminta sedikit imbalan dari mereka? Gara-gara kamu berkali-kali merusak rencana bagusku. Perhitungan ini, menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikannya? Habisi saja aku hari ini. Jika aku berhasil keluar dari sini, aku tidak akan membiarkanmu lepas. Megui, aku masih menyukai kepercayaan dirimu ini. Wajahmu yang sekarang ini sudah tidak menarik lagi bagiku. Hanya ini kemampuanmu? Sepertinya kamu benar-benar berani menghadapi maut. Jangan terburu-buru. Sebentar lagi kamu akan berkumpul kembali dengan adikmu. Hahaha. Kamu punya waktu 30 detik untuk kata-kata terakhir. 15 detik. Aku pasti akan menghabisi. Waktu habis. Megui, Memangnya apa gunanya jika engkau tahu kebenarannya? Ujung-ujungnya engkau sudah tiada karena kubakar. Anggap saja botol wine ini adalah pemberianku untuk kalian bersaudara. Cepat hentikan. Megui, kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Apakah ada bagian yang terasa tidak nyaman? Mengapa kamu ada di sini? Mengapa aku di sini? Jika bukan karena aku, kamu pasti sudah tiada. Istirahatlah yang cukup. Tunggu sebentar. Kamu terluka? Tunju? Terima kasih. Beristirahatlah. Kenapa kamu tidak menyalakan lampu? Kamu mengejutkanku. Di mana ponselku? Di mana ponselku? Aku takut ada yang mengganggumu sore ini. Jadi aku mengambil ponselnya. Jangan terlalu sering bermain ponsel. Kamu sedang mengandung sekarang. Radiasinya sangat besar. Istirahatlah lebih awal. Kenapa semua catatan panggilanku kosong? Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Bukankah dokter sudah bilang, agar kamu banyak istirahat selama beberapa hari? Kenapa kamu keluar dari rumah sakit secepat ini? Aku sudah merasa jauh lebih baik. Aku sudah boleh pulang. Kamu menemui Chen Zian kemarin? Hanya memberinya sedikit pelajaran. Tenang saja, mereka tidak akan bisa menemukanku. Tunju, aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Tapi aku tidak ingin kamu melakukan hal berisiko seperti ini demi aku lagi. Aku tahu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku adalah sandaranmu.
Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa menemukan keberadaan wanita itu di gudang. Lupakan saja, dia tidak akan berani mengganggu urusanku lagi. Bagaimana dengan pihak Suwantang? Belakangan ini dia hanya tidur lebih lama. Obat barumu ini, apakah benar-benar manjur? Tenang saja, setelah meminumnya beberapa saat lagi, dia akan segera mengalami halusinasi. Lalu orang yang kamu suruh aku cari? Aku sudah menemukannya, asalkan dia mengawasinya setiap hari, dan memastikan dia meminum obatnya, pada saat pernikahan nanti, dia pasti tidak akan tahu apa-apa lagi. Tuan, Doarli sudah menyampaikannya. Anda tenang saja. Selain minum obat, aku juga ingin tahu semua gerak-geriknya setiap hari. Istriku, kamu sudah pulang. Siapa ini? Ini Biwang, kamu sedang di awal kehamilan. Kamu harus banyak istirahat. Biwang sangat berpengalaman dalam bidang ini, jadi aku memintanya untuk menjagamu. Nyonya, waktunya minum obat. Letakkan saja di sana, aku akan minum nanti. Nyonya, jika obatnya mendingin, khasiatnya akan hilang. Benar, istriku, sebaiknya segera diminum selagi hangat. Sayang, sudah waktunya minum obat. Minumlah. Ayo minum. Mungkinkah ada yang salah dengan obat ini? Apakah ini hanya perasaanku saja? Nyonya, Tuan bilang karena Anda sedang hamil muda, sebaiknya Anda istirahat di rumah. Aku sudah terlalu lama di rumah. Aku ingin keluar mencari udara segar. Nyonya, Tuan bilang Anda bisa menyetel musik untuk bersantai di rumah. Bagaimana bisa sekarang? Aku bahkan tidak punya kebebasan untuk pergi keluar. Nyonya, Anda salah paham. Saya hanya menjalankan perintah Tuan untuk merawat Anda. Tolong minum obatnya dulu. Nyonya, Obat lagi? Apa kamu itu robot? Nyonya, demi bayi Anda, lebih baik Anda bersabar sedikit. Halo, saya datang untuk perbaikan. Bapak, sepertinya Anda salah alamat. Kami tidak membuat janji apapun. Saya sudah membuat janji dengan Nyonya beberapa hari lalu. Nyonya, apakah Anda lupa? Pergi dan matikan aliran listriknya. Nyonya, minumlah obatmu dulu. Aku akan segera pergi melaksanakannya. Obat ini sudah lama sekali, sampai sudah menjadi dingin. Kamu bahkan tidak terpikir untuk menghangatkannya untukku. Baik, Nyonya. Masuklah. Pesan yang kukirim beberapa hari yang lalu, apakah kamu sudah melihatnya? Kamu mengirimiku pesan? Riwayat pesan di ponselku, semuanya telah dihapus. Nona Su, tidakkah kamu menyadari bahwa Chen Zian sedang menyekapmu? Mei Gui. Tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kalau begitu, dengarkanlah ini. Para wanita ini hanya menginginkan cintaku, dan aku sudah memberikannya. Jadi dari diri mereka, aku mengambil sedikit imbalan. Bukankah itu sewajarnya? Aku ingin memberitahumu, apa yang menimpa adikku hari ini akan menjadi masa depanmu kelak. Adikmu? Molly, Maksudmu Molly adalah adikmu? Jadi, Chen Zian adalah orang jahat yang telah mencelakai adikmu? benar? Chen Zian terlalu memahami wanita, kalian semua telah dia permainkan sesuka hatinya. Tapi aku sedang hamil. Bagaimana mungkin dia tega melakukannya? Dia tidak akan membiarkan anakmu terlahir ke dunia ini. Benar-benar gila. Nyonya? Nyonya, Hari pernikahanmu akan menjadi hari kehancuranmu. Apakah kamu yakin masih ingin mempercayainya? Nyonya. Memangnya aku mengizinkanmu masuk? Perlukah aku mengatakannya 2 kali? Halo, Tuan, hari ini ada tukang servis AC yang datang ke rumah. Dia agak mencurigakan. Aku segera kembali. Aku tidak akan membiarkan anakku menjadi kelemahan yang dimanfaatkan orang lain. Lantas bagaimana kita akan bekerja sama? Apa Chen Zian menunjukkan hal yang tidak wajar belakangan ini? Chen Zian menahanku di rumah. Dia bahkan menyuruh orang itu untuk mengawasiku minum obat setiap hari.
Obat ini akan membuatmu berhalusinasi. 1 bulan kemudian, dia akan memalsukan kepergianmu sebagai sebuah kecelakaan. Sungguh tidak punya nurani. Apa rencanamu yang lain? Cari cara untuk menukar obatnya, dan wanita yang tadi itu, kita harus menyingkirkannya. Baiklah. Tapi ponselku diblokir. Bagaimana aku bisa menghubungimu? Kamera pengawas? Kapan Anda memasang kamera pengawas di rumahku? Aku memasangnya 2 hari saat baru sampai di rumahmu. Meigui, aku sangat berterima kasih padamu. Terima kasih telah membantuku menyadari sifat asli Chen Zian. Tuan, Anda sudah kembali. Gawat, cepat pergi. Dia ada di dalam. Mana orangnya? Kalian cari siapa? Tuan, saya ingat dia jelas-jelas ada di dalam. Saya tidak melihat dia keluar. Maksudmu petugas perbaikan AC tadi? Waktu kamu memanaskan obat, dia sudah pergi. Memangnya kamu tidak melihatnya? Mana mungkin? Saya selalu berada di luar. Saya tidak melihat siapapun keluar. Bukankah katamu kamu selalu memperhatikan pintu masuk? Tuan, saya. Sudahlah. Sayang, Biwang dia mungkin sudah cukup umur. Pandangannya pun tidak baik lagi. Sebaiknya kita pergi makan saja. Nyonya, sudah malam begini, sedang apa Anda di dapur? Tadi malam aku tidak kenyang. Jadi aku ke dapur untuk melihat apa ada yang bisa dimakan. Dokter sudah berpesan. Diet Anda saat ini harus diperhatikan secara khusus. Di malam hari tidak boleh makan terlalu kenyang, supaya bayinya tidak terlalu besar dan susah saat dilahirkan. Iya, aku mengerti. Wontang? Wontang? Wontang, apa kamu baik-baik saja? Halusinasiku sepertinya semakin parah. Wontang, coba cubit dirimu sendiri. Aku tidak bisa. Tidak apa-apa, Wontang. Pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru. Sudah lebih baik? Aku sudah merasa jauh lebih baik. Kenapa kamu sebodoh ini? Cepatlah bersihkan lukamu. Jangan sampai terjadi infeksi. Tidak apa-apa. Obatnya sudah diganti. Tapi aku baru saja melihat Biwang. Kita harus segera membereskannya. Begini saja. Carilah cara untuk pergi ke rumah sakit besok. Sisanya serahkan kepadaku. Aku tidak tahu apa yang terjadi semalam. Apakah ini akan berdampak buruk pada anak kita? Tidak akan. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Sepertinya obatnya sudah mulai bekerja. Aku merasa kurang enak badan. Biwang, temani aku ke toilet. Baik. Ini untukmu. Untuk apa kamu menginginkan ini? Tunggu sebentar, aku akan meletakkannya pada Wang Fang. Kita harus menghabisinya. Ya. Jaga dirimu baik-baik. Juga jaga dia. Baik. Kamu juga harus berhati-hati. Tenang saja. Hei, apa kamu tidak punya mata? Berhenti di situ. Kenapa kamu berteriak? Ini di rumah sakit. Tadi ada orang, baru keluar langsung menabrakku, seperti tidak punya mata saja. Benar-benar sial. Sudahlah, Zian masih menunggu. Kamu sudah kembali. Apa kamu sudah bertemu Su Wantang? Sudah bertemu dan urusannya sudah beres. Bagaimana denganmu? Apa ada kemajuan? Selama waktu ini, rekening Xia Olan sangat sering mentransfer aset ke luar negeri. Aku tebak Chen Zian sedang berusaha mencairkan sahamnya. Chen Zian memanfaatkan Xiaolan untuk melakukan semua ini, sementara tangannya sendiri tetap bersih. Sun Yu, bisakah kamu membantuku menemukan bukti transaksi antara dia dan Xiaolan? Untuk saat ini belum ada. Tapi sepertinya sekarang, titik temunya masih ada pada Xiaolan.
Namun berdasarkan kepribadian Chen Zian, uang itu tidak akan terus dibiarkan berada di tangan Xiaolan. Teruslah awasi, lihat tindakan apa yang akan dia ambil selanjutnya. Sekarang kita hanya tinggal menunggu kabar dari Suwantang. Bagaimana hasil pemeriksaannya hari ini? Halusinasinya sedikit demi sedikit bertambah parah. Mungkin dia tidak bisa bertahan sampai hari pernikahan. Berani sekali ya kamu. Baru datang beberapa hari saja, sudah berani mencuri. Ada apa ini? Tuan, saya tidak pernah mencuri gelang nyonya. Masih tidak mau mengaku? Sekarang kamu sudah tertangkap basah. Sebenarnya apa yang terjadi? Sayang, gelang ini, kalau saja hari ini aku tidak tiba-tiba ingin merapikan barang-barang, aku tidak akan tahu kalau benda ini sudah masuk ke kantongnya. Sayang, apa kamu yakin ini ditemukan di dalam kantong biwang tadi? Xiao Chun, ceritakan semua yang kamu lihat kepada Tuan sekarang. Tuan, sejak Biwang datang, semua perhiasan nyonya dialah yang merapikannya. Dia tidak pernah membiarkan kami ikut campur. Kamu, Beberapa hari ini, dia selalu berada di dapur sampai larut malam, tidak tahu barang apa yang dia sembunyikan. dasar wanita tak tahu malu. Apa yang kamu bicarakan? Wang Fang, apa kamu sudah gila? Tuan, saya hanya menyelesaikan tugas yang Anda berikan setiap hari. Saya tidak melakukan hal yang lain. Masih mau membela diri, ya? Kalau begitu aku akan lapor polisi sekarang. Aku akan membiarkan polisi menyelidiki. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Kenapa harus lapor polisi? Sayang, maksudku adalah, ini urusan keluarga kita, tidak perlu sampai melibatkan polisi. Lalu kamu ingin mengaturnya bagaimana? Kondisi Suwantang saat ini, tidak perlu lagi ada orang yang menjaganya setiap hari. Jika, karena masalah ini, rencanaku jadi berantakan, maka ini akan sangat merugikan. Wang Fang, mulai hari ini, tempat ini tidak membutuhkanmu lagi. Baik, Ayo pergi. Mei Gui. Akhirnya aku bebas. Wang Fang sudah diusir, sekarang tidak ada lagi yang mengawasiku. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Target kali ini adalah dia. Xiaolan adalah direktur keuangan Grup Su. Chen Zian juga melalui Xiaolan untuk menguras aset Grup Su hingga habis. Tetapi uang ini hanya melalui rekening Xiaolan saja. Tidak ada bukti langsung yang menunjukkan adanya hubungan langsung dengan Chen Zian. Jadi jika sesuatu terjadi, Chen Zian sama sekali tidak akan mendapatkan hukuman apapun. Selain membuat Xiaolan menyadari sifat asli Chen Zian, ada hal lain yang lebih penting. Apa itu? Aku harus mencari cara untuk membuatnya menceraikanmu atas kemauannya sendiri. Aku tahu. Kamu melakukan ini demi kebaikan cucumu, tapi aku sedang hamil sekarang. Bagaimana aku bisa mengerjakan proyek itu? Zian, aduh, perusahaannya juga sibuk dengan banyak urusan. Dia semakin tidak mungkin bisa. Halo? Halo? Sayang, ada apa? Ini gara-gara ayahku? Dia bilang, ada sebuah proyek luar negeri yang mengharuskanku untuk mengambilnya. Tapi lihat kondisiku sekarang. Bagaimana mungkin aku bisa mengambilnya? Proyek apa? Coba aku lihat. Ini hanya proyek real estate luar negeri. Pendapatannya setidaknya 100 juta dolar. Lalu harus membayar uang jaminan 50 juta dolar di awal. Kenapa? Kamu tertarik? Aku rasa, kita tidak boleh menyia-nyiakan niat baik ayah. Kamu sedang hamil dan itu tidak nyaman. Bagaimana kalau aku yang bantu mengerjakannya? Kalau begitu, kuserahkan padamu. Apa? 50 juta dolar? Jangan emosi dulu, duduklah. 50 juta dolar ini, aku kumpulkan dengan susah payah. Selama bertahun-tahun, aku pindahkan dari grup. Uang ini disimpan untuk kehidupan kita. Kamu bilang ingin mengambilnya begitu saja. Bukankah ini semua demi masa depan kita? Coba pikirkan baik-baik. Ini adalah bisnis senilai 100 juta dolar. 50 juta dolar ini sudah cukup untuk kehidupan kita ke depan? Kenapa kamu sangat butuh uang sebanyak itu? Aku tidak setuju. Kamu pikir aku melakukan semua ini demi siapa? Tidak apa-apa jika aku hidup menderita. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu merasa sedih bersamaku. Baiklah, karena kamu tidak mau, aku pergi saja. Bukan begitu. Aku hanya merasa ada yang aneh dengan hal ini. Apa maksudmu? Ayahnya Suwantang tidak pernah pergi ke luar negeri. Bagaimana bisa ada proyek luar negeri? Terlebih lagi, jaminan 50 juta dolar itu kebetulan adalah semua uang di akun kita. Maksudmu,
ini semua adalah Suwantang sengaja mengatakannya kepadaku? Apa dia sudah tahu tentang hubungan kita? Apa dia ada mengatakan sesuatu padamu? Bicaralah. Aku tidak tahu. Dulu dia pernah menemuiku, mengatakan hal-hal yang aneh, aku menganggapnya angin lalu. Dasar bodoh, kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Waktu itu aku tidak peduli. Lagi pula, aku melihat hubungan kalian setelah itu. Tidak ada perubahan apapun, aku pikir. Halo, layanan rumah tangga. Ternyata, kamu Meigui, kamu kembali dulu ke kantor dan tunggu aku. tapi Kamu tidak dengar kata-kataku? Pergi. Tidak menyangka aku masih hidup? Chen Zian, Memang tidak disangka. Aku sungguh tidak menyangka. Kamu masih punya keberanian untuk mencariku. Kamu mencariku, pasti bukan sesederhana hanya untuk bernostalgia, kan? tentu saja bukan. Aku mencarimu hari ini karena ingin memperlihatkan ini kepadamu. Bukankah ini terlihat seperti kamar tidurmu dan Suwantang? Wanita kejam, beraninya kamu memasang kamera pengawas di rumahku. Ini diberikan oleh Suwantang kepadaku. Dia orang yang begitu polos. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti ini? Jangan coba membohongiku. Jangan pernah meremehkan seorang wanita dalam mempertahankan pernikahannya. Dia sudah lama tahu tentang hubunganmu dengan Xiaolan. Setahu aku, dia tidak akan melepaskanmu begitu saja. Apakah dia sungguh sengaja mengatakannya padaku? Ternyata kamu punya hubungan akrab dengan Suwantang, ya? Apa yang sudah dia janjikan padamu? Rumah Molly. Lalu apa maumu? Menikahlah denganku, rumahnya menjadi milikku, klubso dan uangnya jadi milikmu. Kesepakatan ini sangat menguntungkan, bukan? Kesepakatan ini sangat menguntungkan, bukan? Haha, apa aku tidak salah dengar? Kamu ingin menikah denganku? Orang tuaku sudah sangat tua, rumah di Molly adalah keinginan terakhir mereka. Kesepakatan ini bagimu sangat menguntungkan. Atas dasar apa kamu pikir aku akan membantumu? Jangan lupa, bagaimana adikmu bisa tiada? Kalau begitu, lihatlah ini. Bagaimana barang ini bisa ada padamu? Apa kamu benar-benar menganggap Suwantang bodoh? Sejak saat dia mencurigaimu, dia sudah mencari pengacara untuk menyusun sebuah surat cerai kalian. Pantas saja dia tiba-tiba memusuhi Biwang. Ternyata begini, dia pandai menyembunyikan rencana. Sepertinya kamu tidak puas dengan surat cerai ini. Jika dia sampai mendapatkan bukti tentang perselingkuhan dan kejahatanmu, paling ringan, dia akan membuatmu kehilangan segalanya, dan paling parah, dia akan menyeretmu sendiri ke penjara. Jika dia berhasil menemukan bukti perselingkuhan dan rencana jahatmu, kemungkinan terbaiknya, dia akan membuatmu kehilangan segalanya. Paling buruk, dia sendiri yang akan menjebloskanmu ke penjara. Aku dan Suwantang sudah bersama bertahun-tahun. Mana mungkin dia melakukan itu padaku? Perasaan? Hahaha. Seluruh cinta Suwantang padamu memang akan mengangkatmu tinggi-tinggi. Tapi, itu juga akan membuatmu hancur berkeping-keping. Dia benar, Suwantang bisa bersabar begitu lama. Di sisiku, siapa yang tahu pada akhirnya apa yang akan dia lakukan padaku nanti. Tapi aku berbeda. Aku tidak butuh cintamu. Satu buah rumah, tukar dengan kemewahan dan kekayaanmu kelak. Kamu tahu mana yang harus dipilih? Tentu saja pilih yang lebih menjamin. Lagi pula, sebelum pernikahan, aku ingin kamu segera menyelesaikan urusanmu dengan Nona Lan. Aku tidak ingin ada orang yang mengacaukan pernikahan kita. Foto pernikahan ini, bukankah sudah seharusnya diganti juga? Kamu masih mempedulikan hal seperti ini? Aku hanya tidak ingin. Di dalam kamar Molly, ada barang yang menjijikan. Aku menyuruhmu menyelidiki Chen Zian. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Nona Su, aku hanya tiba-tiba menyadari bahwa dibandingkan bekerja sama denganmu, kerjaku dengan Zian akan jauh lebih menyenangkan. Benar kan, Zian? Dasar wanita sampah. Suwantang, jangan terlalu berlebihan. Chen Zian, kamulah yang berkhianat. Kamu menjebakku, lalu kamu memintaku jangan terlalu berlebihan? Aku sudah menyiapkan pengacara. Tenang saja, aku pasti akan membuat reputasimu hancur berantakan.
Tapi Nona Su, semua buktimu ada padaku. Bagaimana mungkin kamu bisa menang? Tanda tangani saja, kamu tidak punya peluang untuk menang. Setuju berdiskusi soal perceraian? Mimpi saja sana. Jangan lupa, aku masih sedang hamil, hukum tidak memperbolehkan perceraian dilakukan saat masa kehamilan. Baiklah, kalau begitu, kita tunda saja. Saat waktunya tiba nanti, aku akan mendatangi ayahmu untuk membicarakan baik-baik masalah perceraian ini. Seandainya dia terkena serangan karena marah, itu bukan urusan. Jangan hubungi ayahku, jantungnya lemah, dia tidak bisa menerima tekanan. Baik, aku setuju untuk bercerai. Berikan aku 50 juta dolar, aku akan segera tanda tangan. Apa kamu gila? Coba lihat baik-baik. Rekening bersama kita berdua. Dari mana ada uang sebanyak itu? Jangan pikir aku tidak tahu. Lewat siaulan kamu, menggelapkan dana saham perusahaan sebesar 50 juta dolar. Bukankah katamu dia tidak punya bukti? Tadi memang belum ada. Namun, sekarang aku memilikinya. Tadi memang tidak ada, tapi sekarang ada. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu merekam pembicaraan ini. Seluruh Gupsu jauh lebih berharga daripada 50 juta dolar. Bukankah begitu? Baiklah, aku berikan padamu. Aku mau kamu mentransfernya sekarang. Suwontang jangan keterlaluan ya. Lagi pula dengan orang sepertimu, tidak ada kepercayaan yang bisa dibicarakan. Transfer sekarang, maka aku akan segera tanda tangan. Mei Gui, menikah dengan orang seperti ini, aku benar-benar harus mendoakan keberuntunganmu. Terima kasih atas doanya. Aku juga berharap semoga semua keinginanmu terkabul nantinya. Tos. Mei Gui, apa dia sekarang sedang merasa sangat bangga? Iya. Dia menyalakan lagu di kamarnya sepanjang malam, sangat berisik sampai aku tidak bisa tidur. Kenapa? Sepertinya ada yang sedang cemburu nih. Aku tidak cemburu ya. Hei, nanti saat kembali, ambillah obat tidur lebih banyak, berusahalah agar Chen Zian tidur lebih lelap nanti malam. Menurutku, tetap kamu yang paling mengerti Chen Zian. Aku masih berusaha keras berpikir, bagaimana cara bisa mengembalikan 50 juta dolar itu. Siapa yang mengira, cara dia melakukan sesuatu ternyata sangat waspada. Orang seperti Chen Zian, jika kamu tidak memberinya keuntungan, dia tidak akan pernah melepaskan apa yang sudah ada di tangannya. Wantang, yang penting sekarang adalah, kamu sudah meninggalkan dia dengan aman, kami semua sudah tenang. Untunglah ada kamu. Oh iya, apa rencana kamu selanjutnya? Membuatnya membayar segalanya, dan memulihkan nama baik Molly. Cepat angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Cepat angkat teleponnya. Chen Zian, jadi hal-hal yang kamu katakan sebelumnya, apakah semuanya hanya membohongiku? Kamu pembohong. Dilaporkan bahwa direktur dari Grup Su, Chen Zian mengungkapkan bahwa Grup Su mengadakan penyesuaian staf baru-baru ini karena Direktur Keuangan Perusahaan, Lan, diduga menyalahgunakan dana perusahaan. Chen Zian. Aku tidak bisa mengejarnya, dia pasti pergi menemui Chen Zian sekarang. Hadirin sekalian, mulai sekarang aku berharap kalian semua dapat memperkuat kemampuan pengawasan diri sendiri. Mengenai masalah Xiaolan, aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Jika tidak ada lagi, rapat dibubarkan. Presiden Chen, apakah Anda dan Presiden Su akan bercerai? Mengenai insiden penyalahgunaan dana ini, apakah Presiden Su dan Xiaolan bersekongkol? Zian, mengenai masalah ini, semua orang memiliki pertanyaan di benak mereka. Bagaimana kalau Anda hari ini mengambil kesempatan ini untuk menjelaskannya dengan jelas? Baiklah, mengenai masalah dana perusahaan, saya tidak akan memberi penjelasan berlebihan. Karena saya yakin kalian semua sudah melihatnya di berita. Selain itu, saya dan Su Wantang sudah resmi bercerai. Kapan hal itu terjadi? Minggu depan saya akan berada di Hotel Intercontinental mengadakan pernikahan dengan Mei Gui. Saya berharap kalian semua bisa hadir. Zian, ikut denganku sebentar, ada hal yang ingin kukatakan padamu. Chen Zian, kamu bajingan, beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi.
Chen Zian, dasar pria tak tahu malu, beritahu aku apa yang sedang terjadi. Sebenarnya apa yang terjadi? Keluar dari sini sekarang juga. Keamanan. Sebenarnya apa yang terjadi? Chen Zian, kamu pembohong? Kamu ingin melimpahkan semua masalah ini kepadaku, lalu melarikan diri tanpa tanggung jawab? Aku beritahu ya, jangan harap. Jangan sembarangan bicara ya. Kamu yang menggelapkan dana perusahaan, itu tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Semua uangnya masuk ke dalam rekening pribadimu. Kalian lihat sendiri, Chen Zian ini hanyalah pria munafik. Dia menipu harta dan kehormatanku. Diam kamu. Semua kata-kata ini, kamu sendiri yang mengatakannya di ranjang. Nona Lan, ini adalah kantor, mohon tenanglah sedikit. Dan kamu juga. Kamu pikir kamu sedang mengejar pria seperti apa? Jika hari ini dia bisa melimpahkan seluruh kekacauan ini kepadaku, besok dia bisa menarikmu ikut hancur bersamanya. Diam. Ada banyak orang yang melihat, tenanglah. Kamu berani memukulku. Aku demi dirimu sampai mengkhianati sahabat terbaikku. Hampir hancur hingga tahap ini. Itu semua karena kamu. Kenapa masih melamun? Bawa dia pergi. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Semuanya benar. Sepertinya mental Direktur Lan tidak terlalu normal. Masalah hari ini, aku harap kalian semua tetap tutup mulut. Bagaimanapun ke depannya, perusahaan masih mengandalkan Presiden Chen. Bukankah begitu menurut kalian? Itu benar sekali. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berani berbuat onar di perusahaan? Tunggu saja hukuman penjara nanti. Kapten segera sampai. Mari pergi. Kalian sekumpulan sampah tak tahu malu. Nona Lan, terkait masalah penggelapan dana publik, ikutlah bersama kami. Apa yang mau kalian lakukan? Ada apa ini? Jalan. Ternyata kamu. Apa kamu merasa terkejut? Sahabat terbaikku sendiri. Wantang, tenangkan dirimu. Bukankah aku sudah pernah memberitahumu? Jangan pernah menginginkan milik orang lain? Kenapa kamu sangat sulit diberitahu? Ini semua karena Chen Zian membohongiku. Aku tidak pernah terpikir untuk menyakitimu. Wantang, percayalah padaku. Tapi kamu sudah membohongiku selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini, aku merasa seperti orang bodoh. Sudah berkali-kali aku ingin memberitahumu, tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya padamu. Aku sangat bingung. Mungkin inilah balasanku. Sekarang Chen Zian melemparkan semua kesalahan padaku. Aku kehilangan cintaku. Dan juga kehilangan persahabatan kita. Tapi aku tetap ingin mengatakan padamu. Wantang, maafkan aku. Kamu tidak menghabisiku? Karena aku tahu, kamu hanya sedang terhasut sesaat. Orang yang benar-benar jahat dan keras kepala itu hanyalah Chen Zian seorang diri. Aset yang kamu pindahkan itu sudah aku serahkan kepada polisi. Sekarang kamu sudah aman. Wantang, terima kasih dan maafkan aku. Kami menunggu di depan pintu dan merasa sangat cemas loh. Kami menunggu di depan pintu, rasanya sangat mencemaskan. Kalian sebenarnya sudah saling kenal? Tunggu sebentar. Aku tidak mengerti. Chen Zian sudah menghabisi adikmu, tapi sekarang kamu malah ingin menikah dengannya? Demi membersihkan nama baik Molly, aku harus mendekatinya dan secara langsung mendapatkan pengakuannya sendiri. Tapi Chen Zian sangat cerdik. Bagaimana caranya bisa mendapatkan itu? Jika tidak melakukan kesalahan, maka tidak perlu merasa takut. Namun orang seperti Chen Zian ini, setelah melakukan begitu banyak kejahatan, menurutmu, apakah dia merasa takut? Intinya, ini adalah langkah terakhir kita. Selama kita bersatu hati, pasti bisa menjatuhkan pria itu. Pakailah kalung ini. Di dalam kalung ini, aku sudah menambahkan obat yang cukup untuk membuat Chen Zian berhalusinasi. Ada lagi ini, agar tetap sadar, kamu harus mengoleskan ini di bagian pelipis. Di langit biru galaksi Bima Sakti, ada perahu putih kecil. Sudah malam begini tidak tidur. Apa yang kamu lakukan?
Zian, apa Anda melihat kakakku? Zian? Zian? Kamu jangan mendekat. Kamu jangan mendekat. Zian. Kamu jangan mendekat. Zian, kamu kenapa? Apa kamu pernah melihat kakakku? Aku adalah Megui. Zian, kamu baik-baik saja? Megui? Kamu adalah Megui. Kalau bukan, kamu pikir aku siapa? Atau mungkin dalam hatimu kamu sedang memikirkan wanita lain? Tidak. Mungkin karena aku akan segera menikah. Jadi aku merasa sangat lelah. Zian, Tadi kita bicara sampai mana? Presiden Chen, mengenai pemilihan produk kami untuk kuartal berikutnya, saya butuh konfirmasi dari Anda sekali lagi. Bukalah. Benda apa ini? Benda apa ini? Aku dengar Presiden Chen sebelumnya pernah mencelakai seorang wanita. Apa jangan-jangan ini adalah arwah yang datang menuntut balas? Siapa bajingan yang melakukan ini? Zian, ini semua adalah balasanmu? Lihatlah aku. Chen Zian? Ini adalah balasan untukmu. Jangan mendekat. Zian? Lihatlah aku. Tatap aku. Diam. Akan kuhabisi kamu. Lepaskan aku. Megui. Megui. Presiden Chen tidak mungkin sudah gila, kan? Entahlah. Rasanya seolah dia ingin menghabisi nyonya. Kalian semua diam. Apa yang terjadi hari ini? Menyangkut reputasi Presiden Chen? Tutup mulut kalian rapat-rapat, kalian mengerti? Baik. Keluar. Chen Zian, ada apa denganmu? Bila di rumah saja tidak apa-apa, tapi hari ini kita sedang di perusahaan, begitu banyak orang yang melihat. Jika kabar ini tersebar, kau tahu seberapa besar pengaruhnya pada bisnismu? Aku bahkan belum bertanya kepadamu. Apa engkau yang menyiapkan benda ini? Kau tidak waras ya, kau mencurigaiku? Akulah yang akan menikahimu, apa untungnya bagiku melakukan hal seperti ini? Jangan berpura-pura. Boneka ini dan adikmu terlihat sangat mirip. Aku mengerti sekarang. Ternyata orang yang mengetahui tentang Molly bukan hanya kita berdua saja. Siapa lagi yang tahu? Mengenai masalah ini, pernah aku bicarakan dengan Suwantang. Dia mengacau di saat yang krusial begini, jelas sekali. Dia bermaksud menghancurkan pernikahan kita. Wanita sampah itu. Seharusnya sedari dulu sudah aku lenyapkan dia saja. Zian, hal terpenting sekarang adalah segera menyelenggarakan pernikahan kita. Hanya luka kecil, tidak apa-apa. Untung saja Chen Zian memajukan jadwal pernikahannya menjadi 2 hari lagi. Begitu pernikahan selesai, semuanya akan baik-baik saja. Aku sudah bilang padamu sebelumnya, untuk berhati-hati. Aku tidak ingin melihat ini terjadi lagi. Aku mengerti. Halo? Apa? Rumah sakit? Gawat, Chen Zian akan pergi ke rumah sakit. Kurasa dia ingin menemui Liming untuk bertanya tentang mimpi buruk itu. Jika Liming sampai tahu bahwa kita memberinya obat halusinasi, kita akan dalam masalah. Istirahatlah dengan tenang, serahkan padaku.
Siapa kamu? Siapa kamu? Anda adalah Presiden Chen kan? Do Erli sedang pergi untuk konsultasi medis. Dia meminta saya untuk menunggu Anda di sini. Silakan masuk. Silakan duduk. Tidak perlu, biar saya hubungi sendiri. Sepertinya hari ini Do Erli tidak akan kembali dalam waktu dekat. Melihat wajah Anda, apakah belakangan ini Anda kurang istirahat? Benar, akhir-akhir ini tidurku kurang nyenyak. Aku sering melihat beberapa bayangan yang aneh. Apakah itu karena tekanan kerja yang terlalu berat, atau mungkin karena Anda akan segera menikah? Bagaimana kamu tahu kalau aku akan segera menikah? Anda jangan tegang, informasi dasar mengenai diri Anda sudah diberitahukan oleh Do Erli kepada saya, jadi secara garis besar saya memahaminya. Oh, jadi itu alasannya. Banyak orang sebelum menikah mengalami berbagai tingkat kecemasan. Saya akan meresepkan sedikit obat penenang untuk Anda. Silakan dibawa pulang untuk diminum, dan Anda akan baik-baik saja setelah istirahat yang cukup. Sebenarnya kamu itu siapa? Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku itu tidak penting. Yang terpenting adalah mulai hari ini, aku tidak akan membiarkanmu muncul lagi di rumah sakit. Apa? Kamu tahu kan harus bicara apa? Halo? Presiden Chen? Iya, aku sedang rapat. Jadi aku menyuruh muridku menunggumu di kantor. Baik. Aku sudah melakukan apa yang kamu katakan, sekarang bisa lepaskan aku kan? Setelah waktunya tiba, aku pasti akan melepaskanmu. Baik, aku mengerti. Bagus sekali, Sun Yu sudah menahannya. Memang kamu yang paling pintar, karena sudah menyuruh kami mengikuti Chen Zian. Kalau tidak, semua rencana kita bisa hancur berantakan. Sekarang Chen Zian sudah mengalami halusinasi selama beberapa saat. Selanjutnya, kita tunggu saja sampai hari pernikahan. Barang-barang yang Anda minta sudah saya siapkan. Kalau begitu, mari kita rayakan di awal. Kesuksesan rencana kita. Laki-laki selalu menggunakan kebodohan mereka untuk membayangkan wanita, lalu menggunakan niat jahat untuk terus mengeksploitasi tubuh wanita. Mereka mengira wanita akan terjebak dalam delusi ini, tapi mereka salah. Aku pernah mengira akan mendapatkan ketulusan dari seorang pria, tapi tidak kusangka. Itu adalah buah terlarang di tangan penyihir. Aku datang ke sini hanya untuk secara langsung memberinya makan buah terlarang ini, agar dia tahu bahwa setiap perbuatan buruk ada balasannya. Hingga hari ini, aku baru menyadari bahwa cinta di mulut pria adalah hal yang paling tidak ada artinya. Aku bisa demi dia memberikan segalanya, tapi yang dia pedulikan hanya dirinya sendiri. Jadi pada akhirnya, haruskah wanita menelan semua ketidakadilan ini? Tidak. Kami datang ke sini hari ini hanya untuk memberitahu kalian. Nasib wanita harus ada di tangan mereka sendiri. Orang yang bersalah Harus mendapatkan hukuman. Kenapa lampunya tidak dinyalakan? Kakak, lihatlah apakah gaun pengantinku cantik. Kakak, Molly, aku akan segera menjadi pengantin Zian. Xiaolan. Aku akan segera menjadi pengantin Zian. Apa kamu Xiaolan atau Molly? Kapan kamu akan datang? Aku akan segera menjadi pengantin Zian. Siapa yang menyuruhmu datang? Aku akan segera menjadi pengantin Zian. Zian. Aku akan segera menjadi pengantin Zian. Aku sudah tidak sabar mempertemukan kalian. Kakak, kapan kamu akan menemuiku? Aku sudah tidak sabar ingin mempertemukan kalian. Seseorang, tolong kemari. Cepat ke sini. Tolong aku. Zian. Tolong selamatkan aku. Aku ini adalah istrimu. Aku bahkan belum bertemu dengan kakak. Suantang, apa kamu sudah gila? Apapun yang kamu mau akan aku berikan padamu. Tolong jangan habisi aku mohon. Molly, itu Molly. Kamu tiada karena ulahmu sendiri, itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu tidak mencekokiku obat itu,
Mana mungkin aku tiada? Chen Zian, pergilah ke neraka. Enyah kau. Kamu tidak akan bisa lari. Kamu tidak akan bisa lari. Mei Gui, tadi aku melihat. Aku sudah menunggumu sejak lama. Aku sudah menunggumu cukup lama. Kamu, ini semua adalah ulahmu, ya? Kan? Apa pakaianku ini terlihat familiar? Zian, Ini adalah gaun pengantin yang dipakai Molly saat dia menikah denganmu. Molly? Apakah indah? Bukankah aku terlihat seperti Molly yang kini sedang berdiri di hadapanmu? Kepergian Molly itu adalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan? Molly baru berusia 20 tahun. Hidupnya baru saja dimulai. Itu karena dia murahan. Dia itu bodoh. Dia sendiri yang sangat berharap dan bersikeras ingin mendekatiku. Aku hanya mewujudkan fantasinya saja. Bagaimana jika kamu tanyakan sendiri padanya, apakah dia bersedia atau tidak? Aku lupa kalau kamu tidak bisa bertanya lagi padanya. Enyahlah kau. Sampah, jangan bertindak keterlaluan. Jangan lupa kalau kasus ini sudah selesai sejak 2 tahun yang lalu. Jadi kamu mengaku kamu yang menghabisi Molly dengan tanganmu sendiri? Kalau aku bilang iya, memangnya apa yang bisa kamu lakukan padaku? Setiap orang yang ada di sini mendengar dengan mata kepala sendiri bahwa kamulah orang yang membuat Molly tiada. Kamulah pelaku yang sudah menghabisi Molly. Beberapa hari lalu aku mendengar bahwa saat Presiden Chen berada di kantor, mentalnya sedikit tidak sehat. Diam. Kalian semua diam. Mei Gui, beraninya kamu menipuku? Bukan hanya itu saja. Orang yang memindahkan aset grup Su adalah Chen Zian sendiri. Xiaolan, kamu sudah gila. Jika melaporkanku, kamu juga tidak akan bisa lari. Selama bisa memasukkanmu ke sana, aku bersedia menjadi saksi kunci. Lihat saja pembalasanku nanti. Chen Zian, dia tidak hanya memindahkan harta Gonogini secara diam-diam. Bahkan, dia tega membuat aku dan anakku tiada. Suwantang. Ini adalah direktur dari Departemen Psikiatri di Rumah Sakit Umum. Benar dia? Dialah yang menggunakan jabatan direktur rumah sakit untuk mengancamku agar bekerja untuknya? Memang benar. Jika memang aku yang melakukannya, lalu kenapa? Semua orang yang telah aku tipu, mereka memang pantas mendapatkannya. Kamu salah. Kamu sangat kejam mengkhianati mereka dan bahkan ingin melenyapkan mereka. Hari ini, meskipun aku hancur, aku akan menyeretmu bersamaku. Zian, Molly, dasar wanita gila, pergi sana. kenapa kamu melenyapkanku? Bukan aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Dia sendiri yang ingin tiada. Pihak kepolisian sudah membuka kembali kasus dari tahun-tahun sebelumnya. Chen Zian kali ini pasti akan dihukum sesuai hukum. Semua ini karena kakak tak berguna, baru sekarang bisa membalaskan dendam untukmu. Aku sangat ingin mendengar kamu memanggil kakak. Kakak, hari itu kamu berada di sana kan? sekarang putarlah badanmu dan pejamkan matamu. Aku punya hadiah untukmu. Jangan mengintip. Mei Gui. Mei Gui, selamat atas keberhasilanmu. Laki-laki seperti Chen Zian itu sudah sepantasnya dihukum berat. Hei, apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Kalau aku, tentu saja sedang bersiap menyambut kehidupan yang baru. Bagaimana denganmu, Mei Gui? Aku ingin menceritakan kisah Molly kepada setiap orang yang sedang dalam kesulitan. Apakah kamu memerlukan bantuan dari seseorang? Mei Gui. Kemarin aku bertemu dengan Chen Zian. Dia bilang saat dia menerjang ke arahmu, dia melihat Molly. Tapi akhirnya berujung dengan baik. Mei Gui, apakah kamu bersedia membiarkanku menjagamu?
Cincinnya sangat indah. Tapi, dunia mengharapkanmu untuk sepenuhnya menjadi Meigui. Tetapi, kamu tidak harus hidup menjadi Meigui. Cukuplah menjadi dirimu sendiri. Inilah semua rahasia dari Meigui.